Misalnya haus itu saya tidak masalah, tetapi suatu kondisi. Nah, kalau misalnya dikatakan itu adalah sebuah masalah apabila kondisi tersebut kita dalam pelaksanaan itu tidak memiliki suatu tindak lanjut. Nah, kembali ke pertanyaan Miss Alia. Miss Alia sekarang haus, misalnya ya. Ini masalah bukan? Kalau Cahyo, Menurut saya tidak, Miss, karena itu adalah sebuah kebutuhan, Miss. karena sebuah kebutuhan. Oke, baik. Kita wrap it up. Jadi, ingat ya, kan kalian melanti belajar menulis tugas akhir, penelitian, yang dimulai dengan suatu masalah. Masalah itu apa sih? Oke, Miss Alia haus. Miss Alia sedang mengajar dan haus. Apakah itu masalah? Tergantung. Satu, kalau Miss Alia haus dan di meja Miss Alia ada gelas berisi air, berarti itu bukan masalah. Kenapa? Tinggal minum. Kedua, kalau Miss Alia haus, tapi di meja Miss gak ada gelas, gak ada air, tapi di kulkas ada air, itu juga tidak masalah. Ketiga, misalnya Miss Alia haus, gak ada air, di kulkas juga gak ada air, uang Miss Alia juga gak ada, berarti itu masalah. Paham nggak? Miss, Paham ya? Jadi kalau misalnya suatu keadaan itu ada solusinya, berarti nggak bermasalah dong. Sesuatu hal itu bermasalah jika tidak ada atau belum ada solusi atau cara menyelesaikan masalah tersebut. Tadi kehausan. Kalau ada air ya tinggal minum, nggak ada masalah. Masalah timbul jika apa? Jika satu tidak ada air atau dua tidak ada uang buat beli air. Sama, nah nanti ketika kalian cari masalah penelitian, carilah masalah yang belum ada solusinya. Maksud Miss tuh gini, misalnya kalian kerja di kantor nih, ada masalah tentang eh fasilitas kantor misalnya ya. Kalau fasilitas kantor kalian sudah bagus, berarti nggak ada masalah. Jangan dibuat penelitian. Tapi kalau misalnya, Miss di kantor kami ada 10 orang misalnya. Oke, 10 orang. Mejanya cuma 5. Lah terus 5 lagi gimana? Yang 5 lagi jadi satu meja berdua-berdua. Nah, itu berarti masalah. Karena apa? Karena walaupun kursinya ada 10, mejanya cuma 5. Kerjanya jadi tidak nyaman. Kerja tidak nyaman akan mengurangi kinerja. Kinerja berkurang akan menurunkan keuntungan perusahaan. Gitu. Ya, nah itu jadi dari penelitian kalian tuh seperti itu. Oh, terjadi seperti ini karena mejanya kurang, duduknya harus berdua, kerjanya tidak maksimal. Lalu ditelitilah, misalnya pakai metode penelitian kuantitatif, pakai kuesioner, ditanya. Maksudnya itu mungkin perasaan kamu aja nggak nyaman, mungkin mereka mah nyaman, misal gitu ya. Kamu kasih kuesioner secara random, jadi mereka bisa menjawab jujur. Ternyata betul nggak ada yang nyaman, cuman nggak berani ngomong, misalnya. Nah itulah inti dari membuat penelitian ini ya. Jadi, nah supaya nanti apa? Supaya hasil TA kalian itu bisa digunakan oleh perusahaan kalian. Jadi perusahaan kalian tuh bisa lihat, oke, ada temuan apa nih di perusahaan kita yang harus diperbaiki gitu. Jadi ketika ada masalah di perusahaan itu bukan untuk eh, ih kamu ngejelekin apa perusahaan sendiri, bukan, maksudnya tuh apa yang kurang diperbaiki gitu, bukan menjelekan. Beda ya, menjelekan dengan mencari yang kurang untuk diperbaiki. Seperti itu. Oke, paham semuanya? paham, Miss. Oh ya. Miss. Oke, good. Oke, next. Tadi baru sampai Ilham ya. Yang keenam siapa? Maju-maju. Aku Miss.
Oke, Halia. Aduh, namanya sama, cuma kamu ditambahin H. Hah, iya. Perkenalkan, nama saya Halia Umayya, asalnya dari Karawang. Karawang. Oke. Sama MSDM, Iya, SMSDM. udah punya judul atau topik? Udah ada sih kemarin, Mamis. Tapi, Tapi masih ragu aja gitu. Makanya mau konsultasi dulu. oke. Oke, ya nggak apa-apa ya. Ini jika nu milih jodoh aja judul lagi. Iya, Mas. Nggak, tapi bener Mau loh. tahu Soalnya nggak? kan nanti kan berbulan-bulan ngerjain ya. Jadi harus yang sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Sip. Kasih Halia. Next. Ya, Siapa yang Izin, belum? Miss. Oke, Rifki, betul. Siap benar, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss. Izin Ya. perkenalkan diri, nama saya Rifki Nurfurkon. Asal saya Jakarta, sekarang sedang bertugas di Papua Barat, Miss. Wah, di Saya Papua. mengambil siap di Papua, Miss. Oh, kamu kerja di mana? Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Miss. Oh, bea cukai sampai Papua juga. Atau di sana justru Sampai-sampai. banyak? Ada 8 kantor sih di Papua sendiri, Miss. Oh, oke, 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 oke. Betah di sana? Dibilang betah yang nggak betah, Miss. Oh, kok nggak betah? Kenapa nggak betah? Pertama tiketnya mahal, Miss. Ya kan dibayarin kantor, tiket mah. Enggak lah, kalau pulang bayar sendiri, Miss. Ih, serius? Bukannya dibayarin? Bayar, bayar pribadi, Miss, kalau pulang. Masa nggak boleh pulang? Kudu dinyawa terus gitu. Ya kalau punya duit pulang, Miss. Udah Masih punya punya duit pulang. anak apa istri di mana? Alhamdulillah sudah menikah baru September tahun lalu. Istri di Jakarta, Miss, kerja juga. Aduh, pantesan nggak betah jauh sama istri. Iya, benar. Oke, Itu oke, yang oke. membuat nggak betah juga, Miss. Iya. Izin untuk tugas akhir saya ngambil MSDM juga, Miss. Untuk Hmm. topik ini saya ingin mengangkat kantor saya sih niatnya, Miss. Jadi kalau izin cerita sedikit, kantor saya ini kan di remote area dan pegawainya ini antara fresh graduate, emang yang baru lulus dari STAN, atau promosi naik jabatan, atau satu lagi pegawai yang bermasalah ya, Mas. Eh, saya ingin mengangkat topiknya itu pengaruh hukuman untuk dipindah ke remote ini, Miss, dengan nilai kinerja pegawai mereka, Miss. Soalnya banyak yang dari mereka ini emang dipindah ke sini dan sampai sini pun tetap bermasalah, Miss. Jadi kita yang normal-normal ini apa ya, ibaratnya ngerjain double job gitu. Kenapa nggak dipecat aja? Ah, itu saya kurang tahu ya. Berarti Ya PNS, itu maksudnya nggak bisa dipecat karena PNS. ya kurang lebih seperti itu, Miss. Hmm. Tapi kan kalau kerjanya bener-bener nggak bagus, masa nggak dihukum sih? Masa diantep baik? Ya mereka dibuang sini karena sedang menjalani hukuman itulah istilahnya ya, Miss. Ya tapi kan yang Antara di sana penurunan juga harus pangkat, kerja. Kan di sana juga kantor ya. harus kerja. Nah itu saya ingin mengangkat itu. Tapi masalahnya populasi di kantor juga cuma 16 pegawai. Jadi takutnya jumlah sampelnya kurang atau gimana, Miss? Izin arahannya, Miss. Sampel itu tergantung. Maksudnya skopnya apa. Terus kalau misalnya kamu mau mm, mengangkat fenomena ini, yang terdampak oleh ini siapa? Itulah eh, pengisi kuesionernya. Bukan karyawan yang ngisi kuesionernya. Karyawan mah kan tersangkanya, kasarnya gini. Mereka pelakunya kan. 16 Ya. orang ini pelakunya. Ya bukan ada yang bagus, Oh ada bukan, yang enam. baik.
Dari 16 16 ini orang udah ini satu kan, satu kantor. satu kantor ini kan ada yang baik, ada yang buangan gitu kan. Betul. Ya, Nah, maksud betul Miss tuh betul. kuesioner itu bukan ke mereka. Kan kita lagi ngomongin mereka. Masa kita nanya ke mereka? Ini kan kita Izin kalau tersangka. misalnya kita ambil Oh, dari nilai kinerja pegawainya aja gimana, Mas? nilai Ada kinerja pengaruhnya nggak pegawai. gitu untuk misalnya di kantor sebelumnya nilainya bagus terus dibuang Mm-mm, di kantor sebelumnya nilainya jelek karena bermasalah itu terus mm-mm, hukumannya kan dibuang ke sini mm-mm. atau ditugaskan di sini terus nanti nilainya jadi lebih baik atau gimana gitu, Miss. Kan Jadi enggak jadi ukurannya hanya baik. jadi iya sih. Jadi kita patokannya nilainya aja gitu, Miss. Bisa nggak kira-kira ya? Nilai kinerjanya aja gitu. Kalau kalau mau kalau patokannya kinerja berarti kan Y-nya kinerja gitu kan. Sekarang kita Siap. nyari X-nya kan. Yang dipengaruhinya berarti kinerja. Berarti X-nya apa? X-nya ini apa ya, Miss? Izin. Kan kamu udah tahu kinerjanya buruk, ngapain kamu cari tahu lagi? Kan Y-nya kamu udah tahu. Cari Y yang kamu nggak tahu. Kalau ternyata nilai kerjanya makin baik gimana, Miss? Nah, kan kamu bilang sendiri tadi nggak ada perubahan yang dibuang malah malah bikin kalian double job. Iya, Berarti tapi bukan ternyata masalah. secara nilai bagus. Yang nilai siapa? Ya, secara angka kredit kalau misalnya mungkin di swasta ya. Iya, itu kan ada yang ngasih nilai. Yang nilai siapa? Hmm, itu em, kita bikin target di awal tahun, Berarti mereka mencapai terus target. ya kalau secara nilai ternyata begitu. Ya, kalau mereka mencapai target, kenapa kamu double job? Enggak, sebenarnya ya mereka ngisinya ngasal juga kali ya. Nah, kenapa yang ngisi mereka? Itu pertanyaan, Nggak tahu Miss. saya itu dari ini. Nah, KPI ya, KPI, Key Performance Index itu yang isinya pertama, diri sendiri betul. Diri sendiri betul. Ya, Kedua, bawahan. Kalau kamu punya bawahan, bawahan juga nilai nilai kamu. Oh, sebentar. Si kucing semua semua ikutan. Ketiga, atasan. Jadi yang menilai itu tiga. Kamu tuh akan dinilai oleh tiga. Diri kamu sendiri menilai, bawahan kamu menilai kamu, atasan kamu menilai kamu. Jadi bukan nilai sendiri. Kalau KPI diisi sendiri ya dibagus-bagusin aja semuanya. bukan maksud saya kita di awal tahun itu kan bikin target untuk 1 tahun ke depan ya, Miss. Terus kita Ah, ngerjain apa yang kita tuju gitu. Di mm, akhir tahun eh nilai itu gimana ya jelasin ya, Miss? Kayak NKP di Kementerian Keuangan itu misalnya target kita untuk satu target itu 70 di akhir tahun. Terus kita bikin formula sendiri, terus kita isi 100, nanti dikoreksi oleh kepatuhan internal kantor, baru angkanya keluar gitu, Miss. Nah, saya ingin mengambil angka terakhirnya aja gitu, Miss. angka apa tuh? Angka nilai kinerja pegawai tadi. Iya, pertanyaan Miss, yang ngisi kinerja itu siapa? Yang ngisi nilai kinerja itu siapa? Diri sendiri, Pegawai itu ya pegawai itu sendiri lalu diverifikasi diverifikasi oleh oleh atasan. atasan. Ya. Oke. Berarti yang ada masalah atasannya loh. Kenapa dia verifikasi semua yes, 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 tanpa dicek? Betul nggak? Betul. Nah, berani nggak kamu nulis gitu? Bisa aja sih kamu nulis gitu, nanti ditulis di TA-nya tuh objek penelitiannya anonim PT XYZ. Ya, saya tujuannya emang ininya excited aja sih, Mas. Nah, kalau misalnya mau seperti itu, nanti Miss tanyakan dulu ke Pak Wahyu ya, Kaprodi ya. Maksudnya, Miss kan mengajar di beberapa kampus, kadang beda aturan. Miss tanyakan dulu kalau yang anonim PT XYZ di Unsia diperbolehkan atau tidak. Takutnya misalnya gitu ya. Tapi Siap. kalau memang boleh ya nggak apa-apa. Kalau Miss mah bebas. Kalau Miss mah bebas. Kedua, nanti kamu juga puguh bahasa Indonesianya apa ya? Miss orang Sunda jadi wakil. Puguh teh apa ya? Eh, Eh, pastikan, nah izin, itu izin. ya.
Oh iya, siap. Pastikan dulu nanti judulnya apa. Kan tadi kamu masih menebak-nebak mau ke sini mau ke sini. Nah, XY-nya tuh Ya, pastikan dulu. Nanti kita iniin lagi lah ya. siap. Oke. Kalau ini setuju sih, kalau misalnya itu masalahnya memang ada, tapi masalahnya di atasan kamu berarti. Dan di karyawannya. Ya. Atau Nah, yang gampang nanti motivasi aja, Mas. Kalau enggak, tapi motivasi penempatan remote aja. motivasi mereka bakal ngisi jujur nggak kuesionernya itu pertanyaannya. Orang Ya, yang siap. bermasalah biasanya suka bohong. Makanya Miss tadi kalau misalnya kita meneliti yang seperti ini, yang paling jujur itu biasanya korbannya. Siapa yang terdampak dari perilaku mereka. Nah, itu pasti bakal jujur. Kalau kita nanya ke merekanya, nggak akan jujur gitu. Siap. Kasihan di kamunya nanti ngolah datanya eh nakil gitu ya. Bahasa Indonesia apa ya Allah maaf. Kok gini gitu. Sunda wae keluarnya. Siap, siap, Mas. Eh, Nanti oke saya Rifki. coba cari alternatif lagi. Siap, terima kasih banyak, Mas. Ya, iya nggak apa-apa mau itu juga cuma dipastikan dulu aja ya. Oke, Siap. menarik kok menarik. Jatuh, jatuh. Oke, sip. Next, siapa lagi? Izin saya Miss. Kestio, betul? Ya, Yopam Budi Miss, Oke, benar. Kestio Pambudi. Dipanggilnya Budi. Kestio Miss. Oh, Kestio. Oke. Yuk, silakan, Kestio. Saya dari Deli Serdang Miss, Sumatera ya, dari Sumatera Serdang. Utara Miss, benar. Oke. Udah punya judul atau topik? Nah, sebenarnya gini Miss, jujur saya masih belum benar-benar paham terkait tugas akhir. Mulai dari misal kayak gini Miss, tahapan awalnya seperti apa, untuk pemilihan judulnya seperti apa. Saya butuh tips juga sebenarnya dengan Miss gitu. Oke, siap, siap, siap. Itu kendala saya saat ini, Miss. Jadi gambaran untuk judul saya belum dapat ini, Miss. Gitu. Cuman untuk bidang memang manajemen SDM yang akan saya ambil gitu, Miss. Oke, sip. Gak apa-apa, tenang aja. Oke, terima Mohon kasih, bimbingannya, Miss. Kestio. Ya, Ya, siap. Miss. Siapa lagi? Siapa yang belum ya? Halo, Miss. Hai, Jennifer, betul? Iya, Jenny. Jenny from the block, Jenny salah. namanya. Jenny Blackpink, ya. Jennifer. Ayo, Jennifer, silahkan. Aduh, saya salah tulis. Saya dari Bogor, Miss. Saya itu sebenarnya manajemen keuangan, Miss. Tapi saya ngambil TA-nya manajemen SDM. Wah, why? Kenapa? Apa, Miss? Kenapa? Kenapa keuangan Kayaknya, ngambil SDM? kayaknya aku lebih ke SDM deh, Miss. Kayaknya aku nggak bisa. Terus Jadi kamu aku kuliah ambil setahun SDM. keuangan kumaha tuh? Ya udah Jadi nggak aku ambil apa-apa. jadi gitu. Kamu teh. Tapi udah ada judul atau topiknya. Udah ada sih, tapi takut salah. Kenapa takut salah? Apa topiknya? Ini di itu aku sih di tempat kerja aku, Miss. Ih, gak apa-apa. Justru bagus. Jadi ngambil datanya gampang kalau di tempat kerja. Yaitu eh, pengaruh kinerja karyawan terhadap kesuksesan usaha pada tenan aku sih, Miss, yang aku tempat kerja. Oke. Soalnya itu aku lihat di tenan-tenan yang lain juga itu sangat masalah banget gitu, Miss. Oke. Kalau kinerja karyawan yang gak bagus juga, jadi bermasalah banget sama pendapatannya juga. Tuh, Miss. Hmm, iya betul, betul, betul. Bisa. Tapi nanti kita cek lagi ya, detail ya, tenan dan Oke, lain-lainnya supaya lebih pas nanti ke judulnya. Oke, Jennifer? oke, siap, Miss. Oke, sip. Makasih. Terima kasih, Miss. Jatuh. Next. Jatuh. Ini meja. Malam, Miss. Malam. Rika betul? Iya, Oke, baik. silakan. Perkenalkan, Miss, saya Rike, sedang bertugas di Aceh.
mengambil konsentrasi manajemen SDM. Oke, lihat nih kucing main ikutan mulu. Aduh, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Cari. Aduh, aduh. Maaf, maaf ya, Charlie-nya lewat. Oke, gimana Rika di Aceh terus terus? Ya, mengambil konsentrasi manajemen SDM, Miss. Emang orang Aceh atau bukan? Oh enggak, lagi bertugas di sini aja, Miss. Waduh, udah nikah juga belum? Belum, Miss. Nggak nyari orang Aceh aja tuh. Aduh, semoga ya mana aja jodohnya deh, Miss. Ya, oke. Udah ada judul atau topik? Untuk, nah itu untuk judul saya masih dalam proses mencari referensi sih, Miss. Jadi belum ada judul pastinya. Oke, ya, nggak apa-apa. Nanti semoga seminggu ini langsung semua minimal udah ada judul atau topiknya ya. Amin, semoga ya, Miss. Iya, makasih Rike. Ya, terima kasih, Miss. Next, siapa lagi? Herdianti? Belum kayaknya. Iya, belum, Miss. Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua Nah, dan selamat malam Miss Alia. Perkenalkan nama saya Ardianti, bisa dipanggil Dian. Saya dari wait. Karawang. Herdianti dipanggil Dian, kumaha ieu Iya, teh? betul, Miss. Ambil Oh, diingat, Miss. tengah-tengahnya nya, Iya, Diannya. betul. Oh, Iya, betul, Miss. dari mana tadi? Dari Karawang, Miss. Karawang. Oh, Iya, betul. udah ada judul? eh udah sih, Miss. Kalau saya ambil 4 variabel, jadi variabel X-nya 3, variabelnya 1. Oke. Bagus, bagus. Selamat Untuk menghitung. Untuk variabelnya ada TQM atau Total Quality Management, terus ada sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan. Untuk Y-nya di kinerja manajerial. Oke, oke sip. Masih meraba-raba ya, nanti Miss cek ininya ya. Iya, Kalau udah boleh-boleh, ini Miss. fix. Oke, Iya, baik. Terima kasih, Miss. ya makasih Dian. Iya, sama-sama. Next, siapa yang belum lagi? Allah Akbar. Kita lihat di partisipan. Gimana sih cara lihat? Cahyo, udah belum Cahyo? Oh, belum nih. Cahyo mana Cahyo? Om, selamat malam, Miss. Malam. Oke, silakan Cahyo. Nah, Om, saya ini, Miss, sebenarnya untuk kategori melihat dari ini saya, rencana yang mau saya ambil itu sebenarnya bingung itu masih di judul. Karena saat ini saya ada berada di Kepulauan Riau, terkhususnya itu di Kabupaten Ninggah. Nah, Hmm, saya di sini di bagian keuangan kebetulan bekerjanya. Nah, itu variabelnya itu yang mau saya ambil permasalahannya itu adalah eh, lebih ke SDM sih enggak, Miss. Cuma seperti melihat pendekatannya itu pengusaha di sini itu melihat respon di 1 tahun terakhir itu saya lihat pengusaha di sini itu semakin banyak mengeluhkan itu di pajak ya. Di situ pendekatan yang saya lihat itu bahwa mereka ini di masa efisiensi ini kebanyakan pengusaha itu banyak mengeluh lah istilahnya untuk pajak ini karena kebetulan kan karena adanya efisiensi ini ada penggenjotan di bagian pajak daerah yang dipotong oleh pusat sebelumnya untuk APBD di daerah-daerah tersebut. Jadi karena ada penekanan untuk pajak daerah tersebut di kabupaten seperti pajak restoran, terus reklame segala macam itu tuh saya lihat di 6 bulan terakhir lah setelah saya sering ya kebetulan saya sering ngopi gitu Miss eh, melihat pengusaha-pengusaha di sini tuh banyak mengeluhkan hal seperti itu gitu. Nah sebenarnya kan kalau misalnya mengikuti apa yang Miss sampaikan tadi itu X plus Y sama dengan bla 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 gitu. Sebenarnya kan ini kita bisa melihat X, Y sama Z-nya ya Miss ya. Cuma saya bingung mau menghubungkan core Henshin ini bagaimana gitu. Oke, ini tuh pajaknya naik apa gimana? Em, Sebenarnya itu kalau secara aturan itu, Miss,
sebenarnya sudah ada untuk pajak daerah itu 10%. Tetapi kan yang namanya pajak daerah 10% ini di tahun sebelumnya itu tidak galak, Miss, untuk pengenaannya. Nah, pada saat ada efek efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, otomatis dana yang biasanya itu masih ada di kabupaten ini, di pemerintah kabupaten di sini itu otomatis sudah hilang, Miss. Nah, di sini kendalanya adalah di samping dari dananya mereka di sini kurang, ternyata kebutuhannya itu bertambah seperti P3K-nya mereka di sini sudah ada gitu. Yang tiba-tiba menjadi pos pengeluaran baru yang tidak ada direncanakan mereka sebelumnya. Nah, di situ yang membuat mereka ini tiba-tiba kepotong untuk eh, apa namanya? Untuk hasil daerahnya, terus tiba-tiba untuk kebutuhannya itu yang tidak direncanakan mereka semakin besar dan angkanya itu bahkan sampai di atas 10% dari nilai PBD-nya seperti itu sih, Miss. Menghubungkan ini saya masih bingung gitu. Oke, Miss juga masih bingung. Yang terdampak ini pemerintahannya atau pengusahanya? Yang terdampak itu Hah, satu pengusaha, karena hmm. pengusaha di sini semakin digalakkannya itu pajak daerahnya, Miss. Sebelum Harus itu pajak bayar daerah, pajak. ya pajak daerahnya ada. Pajaknya Sebelumnya itu nggak naik. sebenarnya kalau dikatakan naik, tetap, Miss, untuk yang APBD ini. Terus Hanya kenapa saja, mereka ngeluh? nah, secara apa namanya, secara galaknya itu baru 1 tahun terakhir ini Galaknya gimana maksudnya? digalakkannya itu kayak gini. Kalau nggak Eh, bayar ditutup gitu. nah, sebelumnya itu kalau misalnya mereka itu jarang didatangin sama petugas di sini gitu untuk bayar pajak daerahnya gitu. Nah, Mm-mm. terakhir ini teh, Miss, itu baru mereka kayak digalakin sama Oh, petugas ini. jadi kalau belum bayar didatengin gitu. Ya, didatengin, ditempelin itu di depan apa Oh iya rukonya. iya tahu tahu tahu. Iya, Nah, iya. itu. Terus eh, yang kedua itu sih kayak kemarin kan ada berapa kali ya di sini ada demo lah di itu di depan kantor dewan mereka gitu. Dan salah satu poinnya itu adalah untuk pembayaran dari proyek-proyek sama P3K-nya belum dapat THR kayak gitu, Miss. Itu yang bikin saya itu menghubungkan beberapa peristiwa ini, itu yang saya masih bingung begitu. Oke. Miss pikir tadi P3K tuh pertolongan pada kecelakaan. Maaf, maaf. Maksudnya PPK ya? Iya, iya. Jadi apa paham, paham, paham. Oke, jadi maksudnya proyek pemerintah yang diberikan ke swasta gitu kan. Ya, betul. Pembayarannya terkendala karena efisiensi. Nah, Oke, jadi pengusaha di sana tuh satu pajak gitu ya. Naik mah ya, enggak, cuman semakin ketat gitu mungkin ya bahasanya ya, ya. jangan galak Jadi ketat. pajaknya itu semakin ketat gitu. Hmm. Kenaannya. Kedua, proyek-proyek dari pemerintah mandek pembayarannya gitu. Ya, betul. Nah, bisa sih, berarti kan itu X-nya. Sorry. Ya, itu X-nya. Y-nya berarti apa? Pengusaha. Ya, ini tuh di pengusaha, Miss. Hmm, bisa, bisa, tapi itu nanti skopnya luas banget ya. Nah, itu Miss yang bikin saya sebenarnya agak bingung. Jadi 1 minggu ini teh saya apa rada-rada ini mau dikerjain nggak ya atau ini gimana ya atau pindah yang lain aja deh kayak gitu, Miss. Bisa nanti kan namanya, oke. Di dalam panel tugas akhir itu ada namanya batasan masalah. Jadi nanti ada Hmm, pembatasan masalahnya untuk batasan. mengecilkan skopnya tadi. Kalau kamu memang mau itu dan bisa ada datanya eh, dan itu juga bagus topiknya, itu bisa. Nanti kita cari aja eh, kalimat judul yang sesuainya gimana, XY-nya yang pasnya apa, terus nanti batasan masalahnya seperti apa supaya tidak terlalu luas ya. Kamu Oh, sekarang cari aja dulu XY-nya tadi selain itu apa aja. Nanti kita ubah jadi kalimat atau kamu ubah jadi kalimat yang kira-kira kalimat judul tuh kan harus SPOK ya, harus 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 jelas. Dan juga untuk memudahkan kalian tuh kalian semua juga ya, bukan cuma buat Cahyo. Cari yang ada teorinya, teori teorinya ini. manajemen. Ha-ha. Karena di tinjauan pustaka di dua itu kalian kan harus memaparkan teori berkenaan dengan judul. Nah, kalau misalnya yang teorinya jarang, kalian harus nyari
susah nyari bukunya atau enggak jurnalnya juga susah. eh, Takutnya kalian kesulitan. Jadi kalau saran Miss mah gini, judul yang bagus, TA yang bagus adalah TA yang bisa dikerjakan. Ya, paham ya? Paham. Gitu ya. Oke, nanti kita cek aja lagi ya Cahyo ya. Sekarang kamu Ya, riset-riset aja dulu nanti. Miss kira-kira gini gini gini. Kasih aja Miss, Miss ada 5 judul nih. Yang paling mantep yang mana gitu aja. Kamu bikin aja dulu judul. Gak apa-apa, nggak harus takut salah. 5 mau 10 nggak apa-apa. Nanti kasih ke Miss Miss ini nih. Nah, kita nanti cari yang kira-kira paling sesuai dengan kamu, paling mudah datanya kamu cari dan sebagainya. Oke? ya, Miss. Makasih banyak, Miss. Ya, makasih Cahyo. Next, siapa yang belum ya? Satu lagi berarti ya? Fauzi ya? Fauzi belum? Jihad teh saha ieu? Miss izin Miss. Oke, namanya Jihad. Izin off cam ya Miss, soalnya sambil kerja. Oh, oke oke nggak apa-apa. Mm. Baik, paling izin memperkenalkan diri. Nama saya Jihad Rifandi Abrar. Saya dari alih jenjang LP3I Karawang, jurusan manajemen tentunya. Eh, untuk judul TA saya sudah ada Miss. Tentang kerjaan saya juga sebenarnya. Tentang pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja petugas Menbil pada PLN. Karena kebetulan saya juga istilahnya memiliki bawahan gitu 10 petugas. Nah, itu biasanya saya monitoring, saya awasi kinerjanya. Nah, itu Kinerja tugas siapa? Tugas siapa namanya tadi? Tugas apa? monitoring ini kinerja petugas Menbil. Menbil teh apa? Menbil itu petugas apa yang biasa di lapangan mencatat meter, melakukan penagihan listrik pasca bayar. Nah, itu kan Oh, yang eh, ke rumah nyatet ini. KWH. ya, Oh ya, yang nggak pakai itu, yang nggak pakai token ya? ya yang nggak pakai token, yang listrik meteran itu, Miss, Iya 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 pasca tahu. bayar. Mm. Mm. Oke, bisa bisa. Mm-mm. Karena kamu atasannya jadi aman ya. Ya, di bawahan mah aman ya. Iya, Kalau Miss. bawahan neliti atasan itu yang kadang suka pada nggak berani. Itu Miss aman sih, Miss, dalam kendali saya semua. Wush, kendal. Ini kenapa ada shift malam sih? PLN emang ada shift malam ya? Ini Miss masih apa monitoring, belum bikin laporan. Oh, lembur. Laporannya kadang petugas kerja dulu nih pagi sampai sore, kadang malamnya saya nyicil apa kinerjanya mereka tuh. Harus di hari itu, nggak bisa dibesokin. Nah, kadang kadang ada, kadang enggak, Miss. Kadang dadakan sih, Miss. Oh. Mm-mm. Tapi PLN sekarang gercep ya. Mis kan mati lampu tuh. Terus di Twitter apa lupa? Dikasih link aplikasi katanya. Download aplikasi, nanti lewat situ datang langsung petugasnya sejam kemudian. Ah, nggak Oh nyampe iya, sejam. oh iya itu pakai aplikasi ini, Miss, PLN Mobile. Bisa buat Iya, iya. laporan. Pakai Hmm. itu. Nah, pakai itu. Keren juga kata Mis cepet ini gercep. Iya, cepat. Atau enggak Malam loh, laporan ini. malam itu. Nah, Isa jam. Ya jam seginian lah. kalau itu bagian teknik 24 jam, Miss, pasti datang. Oh, berarti mereka ini standby gitu. Iya, itu teknik 24 jam, Miss. Uh, Se-Indonesia. Oke. Dan Mm-mm. gratis lagi nggak boleh bayar katanya. Iya, gratis. Oke, sip, sip. Ya, Miss. Terima kasih. Iya. Satu lagi teh Fauzi katanya nggak bisa on cam dan suara. Oh, mungkin lagi kerja ya. Oke, nggak apa-apa Fauzi. Miss ini catat ya buat apa sih namanya teh? Buat eh, daftar hadir ya. Dan juga nanti kan kalian kan harus ngisi bimbingan tuh tiap minggu atau tiap kapanpun bimbingan dengan Miss Alia. Jangan lupa isi ya. Jadi yang semester kemarin ada beberapa mahasiswa yang
Mereka nggak ngisi, masa Miss yang isi? Bukannya Miss nggak mau isi ya, kan banyak tuh bimbingan Miss ada berapa puluh. Nah, kalau Miss sempet diisiin, kalau enggak kan susah. Terus kadang nggak kedetek gitu. Kasihan kalau misalnya kalian jadi kurang gitu, harusnya bimbingannya 8 jadi 6 kan, takutnya ngaruh. Jadi kalau kalian habis bimbingan langsung aja isi. Nanti tinggal Miss verifikasi, dosen tuh tinggal verifikasi misalnya aku udah, nanti nggak usah tiap minggu sih, misalnya udah minggu misalnya aku udah 4, minta verifikasi, nanti verifikasi gitu ya. Jadi bertahap, jadi eh, enak gitu. Miss juga ngecek mana sih mahasiswa yang beneran hadir atau tidak, terus kelihatan lah yang aktif atau tidak ya. Oke, udah 14 orang ya, alhamdulillah. Di daftar mah Aisyah ada 25 ya mahasiswa Miss, tapi belum masuk semua ke grup WA. Terus ada juga yang belum aktif. Gak apa-apa, sambil jalan Miss urusin yang aktif dulu saja ya. Nah, sekarang kita bentar. Miss share ini ya. Ini sebenarnya mungkin udah di kalian kan udah pernah kuliah mungkin ya sebelumnya. Kok hilang? Udah muncul belum di kalian? Udah ya? Oh, udah. Oke. Loading. Opsi loading ya. Oke, udah. Ya. Jadi di sini belum muncul. Bentar. Nah, udah ya. Klik sebentar. Hmm, tuh. Berputar-putar. Udah diklik malah enggak. Udah muncul kan ya? Cuman nggak berubah gambarnya ya? Apa ya? Coba cek di sini. Kenapa gambarnya nggak mau berubah? Ya Allah. Ya Rabbi. Nah, oke. Di sini pertama ya, kalau misalnya mau menulis itu tentukan. Makanya tadi misalnya judul atau sorry, eh penelitian. Wait, comment. Nanti judul kalian itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap jenisnya. Jenis penelitian kalian mau apa? Gitu. Jadi jangan milih jenis dulu. Kalau misalnya topiknya dulu. Nanti topik itu mempengaruhi jenis penelitian. Kalau tadi siapa ya, lupa, yang aku nggak mau ngitung-ngitung. Berarti topik penelitiannya kualitatif. Boleh. Nanti penelitiannya kualitatif. Aku pengen tadi ada yang 4 variabel ya. Berarti itu pasti kuantitatif ya kalau ada banyak variabel. Ada juga yang campuran. Campuran tuh jadi kualitatif ya, kuantitatifnya double job. Untuk yang punya banyak waktu boleh. Tapi kalau kalian sibuk bekerja, kalau sarannya sih yang bisa dikerjakan saja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian memilih yang kuantitatif, berarti nanti harus ada pengolahan data. Ada dua cara. Satu, kalian mempelajari sendiri aplikasi pengolahan data. Artinya kalian download sendiri aplikasinya, kalian input sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, bayar. Berbayar. Jadi kan suka ada tuh kalau di kampus-kampus, kalau dulu mah Miss zaman di Unpad atau di ITB tuh kan ada tukang fotokopi. Nanti tuh ada jasa statistik namanya. Nah itu tuh mereka bukan ngerjain skripsi kita, kita yang mengerjakan. Cuman pas bagian hitung-hitungan datanya, mereka yang menghitungkan. Tapi ya
Nah, kita bayar lah, kan masa menghitungin gak bayar. Nah, itu boleh. Kalian boleh pas bagian hitungannya seperti itu, atau boleh mengerjakan sendiri, download aplikasinya sendiri misalnya, terus dan mempelajari jenis aplikasinya. Karena ada banyak, jadi kadang ada penelitian yang eh, sederhana pakai SPSS, ada juga yang harus pakai eh, jenis yang lain. Miss sendiri kalau boleh jujur, Miss tidak ahli di bidang statistika. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, Miss, aku pakai analisis yang mana? Itu sebenarnya bukan keahlian Miss Alia. Cuman secara umum bisa Miss jelaskan, tapi kalau untuk bagian penghitungannya eh, bukan bidang Miss Alia gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika menulis, sistematika penulisannya. Nah, sistematika penulisan di sini, kalian kan sudah ada tuh di serba-serbi di grup yang sudah di Bu Silvana bagikan tuh ada, bentar ya, Miss buka. Serba-serbi, wait. Nah, serba-serbi TA ada di Google Drive ya. Nah, di situ ada sistematika tugas akhir. Nah, kenapa harus melihat ke situ? Jadi gini, penulisan tugas akhir di tiap kampus, tadi kan ada yang dari LP3I ya. Nah, contohnya LP3I sama Unsia beda. Unpad sama Unsia beda. Unjani sama Polban beda. Formatnya, jadi tiap kampus itu punya format sendiri. Nah, kalian tinggal ngikutin aja. Ini udah ada di Unsia tuh udah ada sistematikanya udah ada, template-nya pun sudah ada. Jadi kalian cuma ngikutin aja, ngikutin caranya gitu. Udah beres. Ya, ikutin aja dari mulai fontnya, marginnya semua diikutin sesuai eh, standar Unsia ya. Kemudian, aduh itu belum ke edit. Nah, tadi kan ada banyak yang belum dapat nih judul dan topiknya. Caranya gimana, Miss Alia? Oke, pertama, kalau mau hmm, yang how do I say? Yang yang aduh, bahasanya apa ya? Yang normatif gitu ya. Maksudnya normatif tuh mulai dari minat dan keahlian. Keahlian kalian. Kalau mau lebih luas lagi, kalian sukanya apa? Kadang yang kalian suka bukan bidang keahlian kalian. Misalnya, makanya tadi Miss tanya, konsentrasinya apa? Karena itu berarti keahlian kalian di situ, gitu ya. Tapi tadi juga ada kan yang dari keuangan, tapi milih SDM, berarti dia keahliannya beda, tapi minatnya, keahliannya A, tapi minatnya B. Itu pun boleh. Tapi akan lebih bagus kalau minat sama dengan keahlian gitu ya, karena akan lebih mudah. Kemudian baca literatur. Nah, aduh aku nggak tahu ada judul, bukan nggak tahu ada judul. Nyari judul gimana ya? Contoh judul apa? Baca-baca jurnal, baca-baca artikel. Karena jurnal itu kan judul ya, jurnal itu kan judul TA sebenarnya. Jadi kalian tuh, oh iya tuh judulnya, oh bisa judul kayak gini. Kadang mis juga ya kalau misalnya mau nulis penelitian, aduh meneliti apa ya misalnya gitu. Buka jurnal, oh bisa ya neliti ini, oh bisa dengan ini. Nah gitulah. Kalau orang Sunda mah, oh dengan bisa. Oh iya ya, oh iya. Nah itu jadi kadang kita suka, oh iya itu ada, oh iya bener. Yang nggak kepikiran, kita lihat di jurnal. Kalau zaman sekarang mau tinggal buka HP ya, buka tinggal cari. Tuh bisa pakai Google Scholar, di sini ada ya. Bisa pakai Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Open Knowledge Map dan lain-lain. Dan di sini juga Bu Silvana udah ngasih di serba-serbi TA juga beliau kasih
eh contoh TA semester ganjil tuh. Ini berarti ada aja judulnya di sini di contoh TA tuh. Misalnya nih, Miss coba buka satu ya. Pengaruh customer review dan experiential marketing terhadap keputusan penggunaan jasa. No, udah ada judulnya. Nah, kalian juga bisa buka-buka tuh. Oh, judulnya ini itu juga bisa. Yang udah di-share sama Bu Silvana. Kemudian identifikasi masalah tadi yang sudah Miss jelaskan ya. Masalah itu ya. Jadi harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah jangan diteliti. Atau buat apa? Miss, pengaruh misalnya nih judulnya pengaruh jumlah karyawan terhadap penjualan. Terus Miss tanya, ada masalah nggak? Nggak ada. Ya itu ngapain kamu teliti? Karyawannya cukup misalnya. Penjualannya bagus, ya berarti nggak ada masalah. Kalau karyawannya banyak, penjualannya bagus, masalah nggak? Tergantung. Karyawannya sebanyak apa penjualan bagus, apakah menutupi biaya gaji atau tidak? Nah, kalau tidak berarti masalah. Penjualan bagus tapi kenapa masalah? Karena karyawannya kebanyakan. Jadi keuntungannya habis buat bayar gaji, misal. Tapi kalau karyawan sedikit, tapi kok pendapatannya banyak, berarti juga nggak masalah. Justru bagus. Berarti efisien. Jadi harus cari yang benar-benar masalah. Dan di sini ada yang hindari topik terlalu luas. Sebenarnya ini kinerja karyawan itu sering dipakai ya. Jadi banyak banget yang pakai. Tapi kalau memang kalian pengen pakai judul ini nggak apa-apa. Motivasi kerja juga banyak yang pakai. Tapi kalau kalian mau pakai juga nggak apa-apa. Ini untuk yang normatif gitu. Jadi kayak, oh judul TA yang belum ada sebelumnya, novelty ya, kebaruan. Harusnya seperti itu. Cuman karena kalian sudah bekerja, bahkan ada yang sampai malam, pasti kan ada kesulitan di waktu pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi carilah judul yang tetap harus yang bagus, tapi yang bisa kalian kerjakan gitu aja. Di sini kan gap penelitian tuh nih. Ini yang normatifnya seperti ini ya, yang belum banyak diteliti dan sebagainya. Cuman khusus kan, kalau misi yang penting apa? Yang penting yang dua terakhir aja. Ada masalahnya dan dapat diteliti itu saja. Miss udah banyak penelitiannya, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu ada masalahnya dan dapat diteliti udah. Walaupun udah banyak penelitian sebelumnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak niron bahasa Indonesianya apa ya? Tidak meniru, tidak menjiplak. Yang penting tidak menjiplak. Kalau judulnya mirip ya nggak apa-apa kan isinya beda. Misalnya judulnya sama-sama kinerja karyawan, tapi kan beda perusahaan, nggak apa-apa. Tapi kan X-nya beda. Itu mah misalnya X-nya harga minyak, saya mah X-nya jumlah jumlah bahan baku misalnya. Jadi nggak apa-apa ya. Eh, yang penting nanti miscek satu-satu judulnya sesuai atau enggak gitu aja. Uji kelayakan topik. Nah ini pertama, ada nggak datanya? Sebagus apapun judulnya, gak akan Miss ACC kalau kalian nggak bisa ngambil datanya. Buat apa? Nanti menyulitkan kalian. Kedua, nah topik sesuai bidang ini akan Miss kesampingkan. Kalau kalian bisa, boleh. Bebas. Ketiga, waktunya. Kalian bisa mengerjakan nggak? Dengan waktu kalian sisa nih, sisa bekerja, bisa tidak? Kalau bisa, lanjut. Kalau tidak, kurangi. Misalnya, Miss aku mau 6 variabel. Boleh, bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya kurangilah jadi 4. Gitu loh maksud Miss ya. Kemudian, bisa diukur secara ilmiah tidak? Kalau kalian meneliti, misal ini contoh ya, pengaruh supernatural terhadap, nah itu jangan ya. Jangan ya. Hal-hal gaib itu secara ilmiah apa dulu? Ya, saintifik seperti apa dulu? Yang biasa-biasa aja, jangan yang terlalu rumit atau uniquely ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh referensi, kalian bisa ke ini nama-nama jurnal ya, bisa Google Scholar, Scopus,
open knowledge, Mendeley, Zetero, dan lain-lain. Ini bebas, kalian bisa pakai. Kemudian, nah, nanti di bab 1 itu isinya ini hanya eh, quick review aja ya. Ada latar belakang. Oke. Latar belakang tuh jadi intinya kamu kenapa judulnya ini? Masalahnya apa? Tujuannya apa dalam 1 sampai 2 halaman ya. Rumusan masalah itu pernyataan nih. Contohnya ini contoh rumusan masalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa misalnya ya. Nanti misalkan media sosial itu banyak, ya nanti kalian bisa dibatasi di batasan masalah. Nanti di batasan masalah kamu bisa tulis media sosialnya apa yang kamu teliti gitu. Kemudian tujuan penelitian itu kalimatnya sama dengan rumusan masalah tapi dalam kalimat positif. Ini hilang. Misalnya, kalau rumusan masalahnya bagaimana pengaruh media sosial, berarti tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap titik-titik seperti itu ya. Manfaat penelitian apa, itu juga nanti ada di sistematika penulisan, oke? Nah, studi pustaka atau bab 2 itu mencari sumber ini apa namanya? Teori ya. Makanya tadi Miss pengen kalian cari X atau Y-nya tuh yang ada teorinya. Minimal yang teorinya gampang dicari lah. Manajemen wadah insya Allah banyak ya teorinya ya sangat luas dan sangat banyak. Tapi 5 tahun terakhir ya, buku atau misalnya jurnal yang sekarang 2026, berarti paling lama 2021. Terbitan, bukan tanggal pembuatan teorinya. Gini, Kotler aja masih mengutip teori yang dibuat tahun 90-an, nggak apa-apa. Loh, kata Mis kan 5 tahun terakhir itu terbitan bukunya atau terbitan jurnalnya. Paham ya? Bukan kapan teorinya dibuat. Kemudian nanti di bab 3, nah kalau misalnya di sini sebentar, di sistematika penulisan unsia, bentar, mana nih, template tugas akhir. Nah ini ya, template tugas akhir. Kalian udah download belum yang dari Google Drive? Udah, Miss. Udah ya. Udah, Miss. Udah. Nah ini ya beda ya. Kalau di sini kan Miss metode penelitian, kalau di template itu implementasi metode usulan. Tapi isinya sama ya tentang jenis penelitian, model penelitian, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis datanya apa ya. Nanti yang akan Miss tanyakan jelas tuh populasinya apa, sampelnya berapa, dapat sampelnya dari mana. Itu sangat penting. Itu ditanyain banget nanti pas sidang. Ini kenapa kehapus? Nah, penelitiannya itu pertama kalau kuantitatif bersifat numerik ya, karena ada penghitungan. Ciri-cirinya terstruktur, konsisten, terkendali. Terkendali karena kan kita yang mengatur pengumpulan datanya, siapa yang kita nanya, itu semua kita yang atur. Makanya dia ditulisnya terkendali. Kalau kualitatif, dia deskriptif dengan analisis induktif ya, mengeksplorasi fenomena yang lebih mendalam dan kompleks. Jadi, ya itu tadi harus kuat dalam mendeskripsikan, menjelaskan teorinya juga. Dan kalau misalnya untuk S1, biasanya studi kasus ya, pengamatan langsung terhadap sesuatu. Eh, Tujuan penelitian kualitatif mengungkapkan makna, fenomena sosial, mengembangkan teori, karena teorinya harus kuat, dan memahami sudut pandang
POV eh, peserta partisipan. Pengumpulan datanya bisa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Jadi beda ya wawancara dengan kuesioner beda. Kalau kuesioner kan ngisi. Kalau wawancara tuh kita nanya, nanti jawabannya dipakai dalam penelitian. Nah, ada juga yang campuran. Ini kombinasi ya. Ada gitu Miss yang mau mengerjakan 2 kali ada ya. Karena biasanya lebih akurat gitu. Teorinya mendalam, penghitungan numeriknya pun ada gitu. Eh jadi hasil hasilnya tuh hasil penelitiannya tuh lebih lebih apa namanya lebih bisa dipakai lah kurang lebih seperti itu ya. Untuk pengolahan data kuantitatif itu tadi ya pakai statistik, ada uji T, analisis regresi, korelasi dan sebagainya. Kalau kualitatif itu pakai data ya dan penarikan kesimpulan. Jadi benar-benar subjektif penulis. Kalau campuran, kombinasi keduanya. Nah, nanti ada pengujian validitas dan reliabilitas data. Untuk kuantitatif, nanti ada validitas data internal, eksternal, dan reliabilitas data yang nanti itu dicek di penghitungan, misalnya SPSS-nya itu nanti ada cara menghitungnya. Kalau di kualitatif, validitas datanya, kredibilitas sumber, ya kan, transferability data, confirmability, apakah yang diwawancaranya itu benar atau tidak, itu harus divalidasi. Caranya ada banyak ya. Kemudian, nah ini gaya penulisan. Maaf. Gaya penulisan itu tata cara penulisan yang berlaku di tempat tertentu. Nah, seperti yang tadi udah Miss bilang, karena kita di UNSIA, Universitas Cyber Asia, mereka sudah punya, UNSIA sudah punya tata cara menulisnya. Jadi ikuti saja. Justru enak kalau Miss mah. Waktu Miss kuliah zaman dulu di Unpad ya, di Unpad itu gak ada, belum zaman Miss ya, belasan tahun yang lalu belum ada ini, template baku belum ada. Kebayang nggak? Jadi mahasiswa itu nyari sendiri. Eh, gak ada template sama sekali. Penulisan quotationnya juga ada yang begini, ada yang begitu, bebas weh. Nah, tapi dengan bebas itu malah menyulitkan. Karena apa? Kita tidak jadi bingung mau yang mana kan? Jadi, nah sekarang semua kampus udah punya template sendiri. Nah, ini sangat memudahkan. Pertama jadi sama gitu ya, seragam. Unsia semua seperti ini. Enak kan nanti dilihat tuh TA-nya rapih gitu sama semuanya. Memudahkan membaca dan menilai. Nah, ketika dosen nih sidang menilai penulisan, enak kita menilainya berdasarkan template aja. Sesuai template atau tidak gitu. Kalau sesuai template bagus, kalau tidak, oh berarti ini kenapa beda gitu. Untuk penilaian penulisan ya, penilaian itu ada banyak. Kemudian identitas lembaga. Nah, ini penting. Sekarang semua kampus ada identitasnya masing-masing. UGM, ITB, Unsia, UT, Polman, P3I itu ada identitasnya masing-masing. Jadi supaya bangga gitu sama alma mater sendiri. Dan terakhir menjamin profesionalitas dan kredibilitas akademik ya. Karena sekarang semua sudah connect dengan LL Dikti, dengan Kementerian Pendidikan. Jadi sekarang lebih terjaga ya. Yang namanya jual ijazah seperti itu sekarang udah hampir tidak bisa. Karena semua udah connect ke pusat, ke nasional gitu. Kemudian karakteristik bahasanya seperti apa? Nah, ini yang harus please
Kalau misalnya nanti kalau bimbingan keluar bahasa Sundanya dimaklumin ya. Bahasa itu jangan ngayayai. Gimana ya bahasa Indonesianya? Ada yang tau nggak ngayayai itu apa ya? Bertele-tele jangan. Harus jelas, objektif, formal dan pas gitu. Jadi nggak yang di paragraf pertama ditulis ini, di kedua tulis lagi, diulang-ulang. No, no, jangan. Ya. Kemudian prinsip penggunaan bahasa KBBI aja udah. EYD ya, sesuai EYD. Kalau ada istilah asing, tulis miring. Bahasa Inggris lah, bahasa Arab, bahasa Spanyol. Kalau ada bahasa yang kamu tidak terjemahkan, misalnya Miss itu eh, kayaknya kita pakainya itu sesuai yang dipakai. Jadi tidak di bahasa Indonesia kan nggak apa-apa. Nanti ditulisnya miring ya. Kemudian kalimatnya itu harus bahasa Indonesia yang EYD. Nah ini tuh sulit ya ke mahasiswa yang kemarin juga karena kan sehari-hari kita bahasa Indonesia. Nah misalnya sekarang udah nggak EYD. Sehari-hari berbicara itu tidak EYD. Jadi ketika menulis itu rada kagok. Bahasa formal teh kagok gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dibiasain aja. Makanya biasakan baca buku atau nggak baca jurnal karena kan jurnal harus harus iya deh ya. Jadi kalau kita sering baca jurnal, jadi otak kita terprogram secara otomatis. Oh, susunan kalimat seperti ini. Kemudian ketentuan penulisan tadi ya sesuai dengan di sistematika penulisan yang diberikan oleh Unsa. Ikutin aja, udah gak ada itu mah gampang. Diikutin, udah. Jadi nanti tugas Miss membimbing kalian cuma ngecek isinya aja. Jangan sampai Miss harus ngecek juga penulisannya atau nggak usah itu mah. Jadi kita penulisan mah Miss percaya sama kalian, tapi isinya nanti kita benahi satu persatu. Oke, sudah beres. Ini cuma review aja ya. Kalian juga udah mungkin udah pernah belajar di mata kuliah sebelumnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Fajar, iya silakan. Iya sok Fajar. Ini Miss mau minta lebih diterangin lagi kalau misalkan ngambil judulnya bukan pengaruh gitu kan, mau ngambil kuantitatif rencana awalnya, Mm-mm. tapi hubungan itu kan korelasi. Iya, Eh, Arahnya itu gimana gitu? Apakah kan kalau pengaruh misalkan Y berpengaruh terhadap X, nah kalau korelasi itu berhubungannya penampilan datanya gimana gitu? judulnya apa dulu? Gitu aja. Oh dari judulnya dulu ya Miss. Ah, gitu. Kamu mau nulis Oh hubungan iya. apa dan apa? Gitu. Oh siap. Kalau Jadi, misalkan sok. dari misalkan hubungan tekanan antara tekanan kerja dan insentif yang signifikan insentif yang apa ya enaknya bahasanya gitu Miss paling gitu ya Hubungan tekanan kerja. Tekanan kerja teh maksudnya kumaha beban kerja. bisa ya begitu Miss misalkan targetnya tinggi tapi di Oke, di diiringi sama insentif yang oke juga gitu. bagus dong. Oh berarti kalau kalau hubungan mah kalau hubungan juga sama harus ada masalahnya juga gitu Miss. Semua judul harus ada masalahnya. Oh Kan iya. tadi Miss bilang, kok nggak ada masalah nggak usah diteliti. Oh ya siap. Tadi Ya, kurang kurang nyimak juga, Miss. oke. Kayak tadi lah, Miss Alia haus. Kalau ada segelas air, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada air di kulkas nggak ada air, Miss Alia nggak punya duit, itu baru jadi masalah. Ya, Baik, Miss. siap, Paham. siap. Oke, oke, good Fajar. Ingat ya dari judulnya dulu ya, semuanya juga ya. Jadi kalian juga paham, gak usah kalian musingin harus bagaimana nanti aksinya, gak usah musingin gitu. Judulnya aja dulu. Nanti kita telaah dari judul apakah itu korelasi, apakah itu pengaruh, apakah itu hubungan, apakah bisa diteliti, apakah ada teorinya dan sebagainya. Ya, oke, Halia, ya silakan. Iya, Miss, izin bertanya.
Ya, Kalau misalkan ngambil penelitiannya itu kuantitatif, ada minimal sampel kuesionernya nggak sih, Miss? sampel itu tergantung populasi. Jadi Sampel, tergantung populasinya. ya, kalau populasinya sedikit, berarti sampelnya harus sampel jenuh, sampel sama dengan populasi. Gitu aja. Nah, mungkin Oh, pertanyaan kamu berikutnya, populasi seperti apa yang diterima gitu kan? iya. Nah, judulnya apa? Kan rencana tuh judulnya pengen gini ya, Miss. Pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja perusahaan. Terhadap kinerja perusahaan, Iya, Miss. bukan kinerja karyawan. Iya, kinerja karyawan, maaf. Kan beda penilaiannya. Jadi nggak apa-apa, mau perusahaan juga boleh. Enggak, kinerja karyawan, Miss. Iya Kerja benar. karyawan, oke. Terus kenapa kamu takut dengan sampel? Apa ada masalah dengan apa? Enggak, kan yang mau ditelitinya kan di perusahaan. Kalau misalkan Mm-mm, di perusahaan ini Adi Karawang gitu. Tapi mm-mm. kan di perusahaan ini itu karyawannya itu di bawah 50 orang gitu. Populasinya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Berarti nanti kamu populasi sama dengan sampel. Semuanya diteliti. Oh gitu ya, Miss. Mm, nggak Oke, apa-apa. Miss. Siap, Makasih ya, Miss. Nanti sambil berjalan ya. siap. Oke, good, Halia. Ada lagi yang mau bertanya? Cara lihat yang mau bertanya gimana sih? Oh, gini. Oke, aduh. Mister Gaptek ya, maaf ya. Aduh, dosen temannya Gaptek kayaknya. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya, Miss Sobster atau ya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, dipoto dulu atuh yuk sebelum kalian istirahat. Ini tuh gimana caranya ya supaya mukanya kelihatan semua, kok Miss? Ada yang tahu nggak caranya supaya mukanya kelihatan semua? Boleh diklik yang pojok kanan atas, Miss. Pojok kanan atas, terus Ada view. nggak ada yo. Ada Atau di mana ya? View. Intinya sih tulisannya view, Miss. view kostum, merenya. Partisipan. Nggak ada yo. Oh, ini bukannya galeri. Betul, Miss. Ah, oke. Salah tuh, on cam dulu, foto dulu. Senyumnya mana? Duh, Juan udah kayak streamer ya ini, tata letaknya. Jangan-jangan YouTuber nih Juannya. Bukan, Itu bergagal, Miss. itu agak apa? Kayak Miss fotonya gimana ya? Aduh, kayak sekedap-sekedap. Ada yang bisa motoin nggak? Ada yang bisa tolong fotoin nggak? Oh iya, Ada, siap, Miss. ada bisa? Nanti Boleh, share di Miss. grup ya. Tolong fotoin ya. Ya, Miss. 1, 2, Eh, 3. sebentar, Miss. Sebentar, Miss. Oh, belum, oke. 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 1, 2, 3. Satu. Mau lagi nggak ya, Miss? Boleh ganti gaya. Itu kenapa ada gongyo? Ini mungkin ada yang belum on cam, nggak apa-apa ya, Miss? Gak apa-apa lagi kerja Oh kayaknya. ya, siap.
Satu, dua, satu, dua. Ya, oke, Miss. Oke, makasih ya. Nanti fotonya di-share ya. Terima kasih semuanya, Miss Siap, finish terima kasih, recordnya. Miss.